Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan, program yang dipersiapkan untuk membangun kerohanian kita sebagai umat Tuhan, yaitu SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Puji Tuhan, hari ini kita sudah masuk ke dalam episode ke-105. Kita akan membahas Mazmur 94 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Saya akan bacakan bagi kita. Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah, bangunlah, ya Hakim bumi, balaslah kepada orang-orang yang congkak apa yang mereka lakukan. Berapa lama lagi orang-orang fasik, ya Tuhan, berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria. Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar, dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Umat-Mu ya Tuhan, mereka remukkan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Perhatikanlah, hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum? Dia yang menghajar pengetahuan kepada manusia, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Berbahagialah orang yang Kau hajar, ya Tuhan, dan yang Kau ajari dari Taurat-Mu untuk memenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan milik-Nya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyang. Maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Masakan bersekutu dengan Engkau tahta kebusukan, yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan, mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar, dan menyatakan fasih darah orang yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka, Ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur 94 ini adalah kehidupan orang yang berbahagia. Kalau kita lihat tadi Mazmur 94 mencatat dua jenis kehidupan manusia. Yang pertama itu kehidupan orang fasik, yang kedua kehidupan orang benar. Nah, pertanyaannya adalah siapa di antara mereka yang berbahagia? Banyak orang, Bapak Ibu Saudara, termasuk orang percaya mengira bahwa orang fasik itu berbahagia. Nah, benarkah demikian? Kalau kita lihat tadi dalam ayat 1 sampai 7, ya, kita justru menemukan kehidupan manusia yang tidak berbahagia sebab mereka tidak dipedulikan Tuhan. Nah, siapa mereka yang tidak dipedulikan Tuhan? Orang-orang yang tidak dipedulikan Tuhan adalah orang fasik. Orang-orang yang mengucapkan kata-kata kurang ajar, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang meniadakan Tuhan di dalam kehidupannya, dan mereka berbuat jahat seolah-olah
Tuhan tidak ada buat mereka. Seolah-olah Tuhan tidak melihat mereka. Seolah-olah Tuhan tidak akan pernah menghukum mereka. Sebenarnya Bapak Ibu tidaklah demikian. Tuhan membiarkan. Sekali lagi, Tuhan membiarkan. Ya, untuk mereka melakukan apa yang ingin mereka perbuat. Dengan kata lain, Tuhan tidak peduli dengan mereka. Tuhan tidak mempedulikan mereka. Nah, orang yang tidak dipedulikan Tuhan menurut saya bukan orang yang berbahagia. Mereka hanya terlihat, perhatikan Bapak Ibu, mereka hanya terlihat bahagia, tetapi sebenarnya mereka tidak bahagia karena mereka menjalani sebuah kehidupan di mana Tuhan tidak memperdulikan mereka. Sehingga nasihat firman Tuhan, jangan kita mengingini kehidupan seperti mereka ini. Dan lebih celakanya Bapak Ibu Saudara, hidup orang fasik akan menuju kepada kebinasaan. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu Saudara, telinga Tuhan mendengar apa yang mereka ucapkan, mata Tuhan melihat apa yang mereka perbuat, dan keadilan Tuhan akan membalas perbuatan jahat mereka dan membinasakan hidup mereka. Jadi jangan menginginkan kehidupan orang fasik. Mereka hanya terlihat bahagia, sebenarnya tidak demikian. Jika demikian, Bapak Ibu Saudara, siapakah orang yang berbahagia itu? Orang yang berbahagia adalah orang yang dihajar oleh Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat ke-12, ya Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang kau hajar. Jadi orang yang dihajar Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Mazmur 94, orang yang bahagia. Orang yang diajari oleh Tuhan akan kebenaran. Orang yang diajari Tuhan akan Taurat-Tauratnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itulah orang yang berbahagia. Sama seperti orang tua yang mengasihi anak-anaknya, tentu dia akan mendidik anak-anaknya dengan kedisiplinan. Kalau anaknya nggak benar, dia akan hajar. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara, kita ini sebagai anak Tuhan. Kita dikasihi Tuhan, kita dipedulikan Tuhan, sehingga Tuhan menghajar kita, sehingga kita bisa mengetahui apa yang benar, apa yang salah, dan apa yang sempurna. Demikian dikatakan oleh kitab Roma pasal 12, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita sempurna seperti Dia yang adalah sempurna. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita dikoreksi Tuhan, terimalah koreksian Tuhan itu dengan rela hati supaya kita dibentuk untuk sempurna. Nah, pelajaran apa yang kita bisa petik dari Mazmur 94 ini? Pelajarannya adalah orang yang berbahagia adalah mereka yang menerima ajaran firman Tuhan dan mereka yang dihajar Tuhan untuk hidup di dalam kesempurnaan seperti Tuhan. Hidup bahagia bukan berarti hidup yang bebas dari firman Tuhan. Justru hidup yang bahagia itu adalah hidup yang dibimbing, diarahkan, dituntun oleh firman Tuhan. Sehingga kita benar-benar bukan hanya terlihat bahagia, tapi benar-benar bahagia. Apakah Bapak, Ibu, dan saya ingin hidup bahagia? Terimalah ajaran firman Tuhan dan hajaran Tuhan untuk kita hidupi. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Seperti biasa di akhir program, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, hamba berdoa sekarang bagi umat-Mu yang menyaksikan program ini, jamah mereka. Berkati mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan mereka, hiburkan mereka. Dalam nama Yesus, tolong mereka, buat mujizat dalam hidup mereka. Kami sudah berdoa dan kami menerima pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sudah berdoa. Alami kebaikan Tuhan,
tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan berkatin kita. Salam sepakat.